Halo semuanya, perkenalkan nama aku Wahyuni Anggarendra Budi. Aku berasal dari Prodi Akuntansi dengan nomor induk mahasiswa F2301014. Di sini ada beberapa sesi. Sesi pertama yaitu tentang pendidikan Pancasila, sesi kedua yaitu tentang Pancasila dalam kajian sejarah bangsa, dan sesi keempat adalah Pancasila sebagai dasar negara. Oke, kita mulai sesi yang pertama. Alasan diperlukannya pendidikan Pancasila di perguruan tinggi. Apa sih pendidikan Pancasila itu? Kedudukan mata kuliah pendidikan Pancasila adalah mata kuliah wajib umum atau MKWU yang berdiri sendiri dan harus ditempuh oleh setiap mahasiswa, baik pada jenjang diploma maupun jenjang sarjana. Mata kuliah Pancasila adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses belajar menjadi aktif untuk mengembangkan potensi melalui pengetahuan, kepribadian, dan keahlian. Pancasila menjadi nilai-nilai Pancasila sebagai kaidah penuntun sehingga menjadi warga negara yang baik. Apa sih pentingnya pendidikan Pancasila dalam kehidupan kita? 1. Kesadaran gaya hidup sederhana dan cinta produk dalam negeri. Kedua, kesadaran pentingnya kelangsungan hidup generasi mendatang. Ketiga, kesadaran pentingnya semangat solidaritas nasional. Keempat, kesadaran pentingnya norma-norma dalam pergaulan. Kelima, kesadaran pentingnya kesehatan mental bangsa. Keenam, kesadaran tentang pentingnya penegakan hukum. Ketujuh, menanamkan pentingnya kesadaran terhadap ideologi Pancasila. Dan sekarang adalah alasan diperlukannya pendidikan Pancasila di perguruan tinggi. 1. Memperkuat Pancasila sebagai dasar falsafah negara dan ideologi bangsa melalui revitalisasi nilai-nilai dasar Pancasila sebagai norma dasar kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kedua, memberikan pemahaman dan penghayatan atas jiwa dan nilai-nilai dasar Pancasila kepada mahasiswa-mahasiswi sebagai warga negara Indonesia dan membimbing untuk dapat menerapkannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ketiga, mempersiapkan mahasiswa atau mahasiswi agar mampu menganalisis dan mencari solusi terhadap berbagai persoalan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara melalui sistem pemikiran yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan UUD NKRI tahun 1945. 4. Membentuk sikap mental mahasiswa atau mahasiswi yang mampu mengapresiasi nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, kecintaan pada tanah air, dan kesatuan bangsa, serta penguatan masyarakat madani yang demokratis, berkeadilan, dan bermartabat, berlandaskan Pancasila untuk berinteraksi dengan dinamika internal dan eksternal masyarakat bangsa Indonesia. Next, kita ke sesi yang kedua, yaitu Pancasila dalam kajian sejarah bangsa. Pada tanggal 22 Juni 1945, 9 anggota BPUPKI mengadakan pertemuan untuk membahas pidato dan usulan mengenai dasar negara yang telah dikemukakan dalam sidang sebelumnya. Setelah mengadakan pembahasan kemudian tersusunlah sebuah piagam, kemudian dikenal dengan Piagam Jakarta. Dengan rumusan Pancasila sebagai berikut. Pancasila dalam kajian sejarah bangsa. 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketiga, persatuan Indonesia. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan, permusyawaratan, perwakilan. Kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sesi yang keempat adalah Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila merupakan pandangan hidup dan kepribadian bangsa yang nilai-nilainya bersifat nasional yang mendasari kebudayaan bangsa, maka nilai-nilai tersebut merupakan perwujudan dari aspirasi atau cita-cita bangsa. Dengan Pancasila, perpecahan bangsa Indonesia akan mudah dihindari. Karena apa? Karena pandangan Pancasila bertumpu pada pola hidup yang berdasarkan keseimbangan, keselarasan, dan keserasian. Sehingga perbedaan apapun yang ada dapat dibina menjadi suatu pola kehidupan yang dinamis, penuh dengan keanekaragaman,
yang berada dalam satu keseragaman yang kokoh. Pancasila sebagai dasar negara. Indonesia adalah negara demokrasi yang berdasarkan atas hukum. Oleh karena itu, dalam segala aspek pelaksanaan dan penyelenggaraan negara diatur dalam sistem peraturan perundang-undangan. Hal inilah yang dimaksud dengan pengertian Pancasila dalam konteks ketatanegaraan Republik Indonesia. Hal ini tidaklah lepas dari eksistensi pembukaan UUD 1945 yang dalam konteks ketatanegaraan Indonesia memiliki kedudukan yang sangat penting karena merupakan suatu standar fundalisme dan berada pada hierarki tertib hukum tertinggi di Indonesia. Di sini aku menampilkan suatu gambar dari materi Pancasila sebagai dasar negara. Gambar ini adalah teori tata urutan perundang-undangan dari Atamimi dalam Oesman dan Alfian 1993.285. Pancasila sebagai dasar negara. Berdasarkan paparan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa hubungan Pancasila dengan pembukaan UUD 1945 antara lain sebagai berikut. Pembukaan UUD 1945 memenuhi syarat unsur mutlak sebagai standar fundalisme. Oleh karena itu, kedudukan pembukaan merupakan peraturan hukum yang tertinggi di atas Undang-Undang Dasar. Implikasinya, semua peraturan perundang-undangan dimulai dari pasal-pasal dalam UUD 1945 sampai dengan peraturan daerah harus sesuai dengan pembukaan UUD 1945. Pancasila merupakan asas kerohanian dari pembukaan UUD 1945 sebagai standar fundalisme. Secara ilmiah atau akademis, pembukaan UUD 1945 mempunyai hakikat kedudukan yang tetap kuat dan tak dapat berubah bagi negara yang dibentuk. Dengan perkataan lain, jalan hukum tidak lagi dapat diubah. Di sini aku menampilkan gambar yang kedua tentang materi Pancasila sebagai dasar negara dengan bertemakan mengidentifikasi penjabaran nilai atau sila Pancasila dalam pasal UUD 1945. Beberapa contoh penjabaran Pancasila dalam pasal-pasal UUD 1945 dapat digambarkan pada tabel sebagai berikut. Teman-teman bisa melihatnya sendiri dari sila pertama yaitu pasal 28E ayat 1, pasal 29 dan pasal lain. Nilai sila kedua pasal 1 ayat 3, pasal 26 ayat 1 dan ayat 2. Pasal 27 ayat 1 dan ayat 2, pasal 28A, 28B, 28C, 28D, 28F, 28J, dan pasal lain. Nilai sila ketiga, pasal 25A, pasal 27 ayat 3, pasal 30 ayat 1 sampai dengan ayat 5, dan pasal lain. Nilai sila keempat, pasal 1 ayat 1 dan ayat 2, pasal 2 pasal 3, pasal 4 pasal 7, pasal 19, pasal 22C, pasal 22E dan pasal lain. Nilai sila kelima, pasal 23 pasal 28H, pasal 31, pasal 32, pasal 33, pasal 34 dan pasal lainnya. Kesimpulan yang dapat ditarik dari sesi 1, 2, dan 4. Ranumkan adalah wujud konkret peran warga negara muda dalam menyelesaikan permasalahan di lingkungan sekitar. Dengan merancang, membangun, dan menerapkan solusi, mahasiswa belajar menjadi agen perubahan berlandaskan nilai Pancasila. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih.